Hello guys, welcome back to my channel bersama saya di Analis Kimia Hits. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sedikit fenomena yang lagi mewabah di masyarakat luas guys, tentang fakta dan juga mitos, di mana ada orang yang menyangkut pautkan sesuatunya, katanya itu mitos padahal sebenarnya fakta, katanya juga itu fakta padahal sebenarnya hanya sebuah mitos. Jadi kita akan menggali lebih dalam lagi guys, untuk mengetahui kebenaran di balik fenomena ini ya. Tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama, mari kita ngulik bersama-sama. Ngulik. Yang pertama, fakta atau mitos. Ikan asin sebelum digoreng, dimakan, sebaiknya kita capek lo bikin kontennya. Capek. Ini dari pagi sampai sekarang gue belum selesai ngekontennya guys. Belum lagi dilanda kengantukan yang hakiki, diganggu oleh teman kantor yang hakiki guys. Kayak gitu guys. Problematika menjadi seorang YouTuber itu begitu. Oke, sedikit curhat ya. Mari kita kembali ke konten. Fakta atau mitos sebelum menggoreng ikan asinnya, untuk mengurangi kadar keasinannya sebaiknya kita rendam dalam larutan garam juga. Itu fakta atau mitos guys? Penjelasannya kayak gini guys. Ikan asin memiliki tingkat konsentrasi atau kadar garam yang tinggi, sementara larutan garam juga memiliki tingkat konsentrasi garam tapi sangat rendah. Jadi di saat mereka bertemu, ikan asin bertemu dengan larutan garam, terjadi aliran garam. Saat keduanya bertemu, garam dan ikan asin, terjadi aliran garam dari konsentrasi garam yang lebih tinggi ke konsentrasi garam yang lebih rendah. Itulah mengapa ikan menjadi berkurang kadar garamnya atau kadar asin. Proses penyeimbangan konsentrasi akan berhenti saat keduanya memiliki keseimbangan atau konsentrasinya sudah sama, konsentrasi seimbang antara ikan asin dan juga air garam. Tentu saja ini yang membuat kadar garam pada ikan asin menjadi berkurang, sementara kadar garam yang ada pada larutan menjadi semakin tinggi. Jadi kesimpulannya, sebelum kita mau makan itu ikan asin, mau menggoreng itu ikan asin, kita mencuci di dalam larutan garam itu bukan mitos, itu adalah fakta. Fakta untuk mengurangi kadar keasinan dari ikan asin, kita perlu mencucinya dalam air garam. Next, yang kedua. Berbahaya jika tidur di bawah pohon pada malam hari. Fakta atau mitos? Mari kita pelajari bersama-sama. Kalau pada siang hari kan kita kayak rasanya tuh enak, nyaman banget tidur di bawah pohon pada siang hari, karena sudah sejuk. Apalagi kalau pohonnya rindang, enak sekali tidur. Tapi kok kalau malam hari katanya berbahaya ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama guys. Ketika siang hari, dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan berfotosintesis. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah mengapa saat siang hari kita tidur atau berteduh di bawah pohon itu sangat nyaman, sejuk dirasa, karena pada siang hari tumbuhan mengeluarkan oksigen yang sangat dibutuhkan bagi tubuh. Sebaliknya pada malam hari
kan nggak ada cahaya matahari nih. Jadi yang dilakukan oleh tumbuhan itu bukan berfotosintesis, melainkan respirasi. Sama seperti manusia, saat respirasi, tumbuhan juga membutuhkan oksigen. Jadi itulah mengapa sangat berbahaya tidur di bawah pohon pada malam hari. Karena tumbuhan melakukan respirasi. Tumbuhan membutuhkan oksigen dan tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida yang sangat berbahaya bagi tubuh. Itulah penjelasannya mengapa sangat berbahaya tidur di bawah pohon pada malam hari, guys. Dihindari. Oke. Jadi kesimpulannya, fakta atau mitos berbahaya tidur di bawah pohon pada malam hari? Jawabannya adalah fakta. Juga. Next, yang ketiga. Saya ketindihan, saya melihat hantu, masih ketindihan, artinya saya ditingis hantu. Fakta atau mitos? Fakta. Ketindihan saat tidur, berarti kita ditindihi hantu. Bayangkan di tengah malam Anda terbangun dari tidur nyenyaknya Anda, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Anda berusaha melihat sekeliling, kosong. Ada tawa. Kosong. Gelap total. Membuat Anda merasakan sesuatu dalam kamar Anda, membuat Anda susah bernapas. Fenomena ini dikenal sebagai ketindihan atau sleep paralysis. Paralysis. Ketindihan adalah kondisi tidur yang disalahpahami dalam budaya kita sebagai gangguan makhluk gaib, ditunggangi oleh entitas gaib, bahkan serangan santet. Ketindihan bukan kondisi medis yang berbahaya, namun bagi sebagian orang ini bisa menjadi pengalaman yang sangat traumatis. Bangun di tengah malam lagi tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun terus kayak tidak bisa bergerak gitu, terus kita rasa kayak ada orang lewat-lewat di samping tak, atau ada yang berdiri di atas badan tak begitu, kayak kayak aneh sekali begitu toh. Jadi penjelasannya itu seperti ini, guys. Selama kita tidur ada namanya siklus tidur REM, Rapid Eye Movement. Jago banget bahasa Inggris gue ya. Otak akan mengirimkan sinyal untuk mematikan otot-otot kita pada saat kita lagi tidur, supaya kalau misalnya kita lagi mimpi kita tidak bergerak-bergerak, supaya itu teman-teman yang di samping kita saat kita tidur terus kita mimpi, apalagi mimpi berkelahi begitu, mereka tidak kena sikukan kita ke apa karakter. Seperti itulah intinya ya. Jadi ceritanya saat kita tidur otak mengirimkan kita sinyal ke otot-otot kita supaya saat kita tidur pulas dan bermimpi kita nggak banyak gerak, kita nggak banyak goyang, guys. Mengapa kita bisa mengalami ketindihan? Karena sinyal yang seharusnya masih kita rasakan yang dari otak itu, tapi tiba-tiba kayak meleset begitu, maksudnya kayak terganggu. Nah, itu yang membuat kita tersadar di tengah perjalanan. Seperti itu, guys. Seperti itulah intinya ya. Intinya itu bukan fenomena makhluk gaib yang sampai bilang itu disantet. Jadi kesimpulannya adalah mitos. Yang keempat, fakta atau mitos. Kalau misalnya kalian lagi kerja, apalagi kalau misalnya dalam lab, bahan kimia basah, pakai reaksi-reaksi, terus ada yang memanaskan dan lain sebagainya, memegang alat-alat kimia begitu, guys. Terus kalian tiba-tiba megang panas begitu ya. Reaksi apa yang pertama yang kalian lakukan? Panas. Kalian akan langsung bereaksi secara otomatis, secara refleks. Kalian akan refleks memegang daun telinga. Itu fakta atau mitos? Jika ibu jari kita atau ujung-ujung jari kita memegang benda panas, sebaiknya kita memegang kuping telinga untuk segera menghilangkan panas yang dirasakan. Itu fakta atau mitos, guys? Jadi saya akan memberikan jawaban singkat. Itu nggak akan kalian temukan di dalam Google manapun, kalian cari dimanapun. Tapi itu jawabannya fakta, guys. Sombong amat. Benar-benar fakta. Kalau misalnya kena panas,
harus refleks, langsung pegang dan kuping telinga ya, kuping telinga seperti ini. Kalau nggak percaya bisa dipraktekkan. Ini saran dari saya secara pribadi ya. Ini fakta. Yaitu penjelasannya. Yang kelima, fakta atau mitos. Saat kita masih kecil nih, orang tua sering bilang jangan duduki bantal, menduduki, menjajah, menduduki bantal, biar bokong pantat nggak bisul. Fakta atau mitos? Mari kita belajar bersama-sama. Penyebab utama bisul adalah bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus itu yang menyebabkan bisulan, guys. Kalau dipelajari secara ilmiah, mungkin saja sih berpengaruh. Kenapa orang tua kita melarang kita menduduki bantal? Jangan sampai bantal itu kotor, penuh bakteri dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan besar untuk langsung berbisulan itu kemungkinannya sangat kecil sih. Jadi menurut saya itu masih mitos ya, karena penyebab terbesarnya itu dari bakteri dan juga pola makan, masalah kulit, bersihan yang tidak terjaga, memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah pada saat itu. Itu penyebab utamanya bisulan. Oke guys, sekian dulu penjelasan dari saya tentang mitos dan fakta. Nanti kita lanjut ke mitos dan fakta berikutnya. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang diberikan. Ini gempa kah apa ini? Ih, bagaimana sih? Siap, ready. Kemana? Kopi. Kopinya. Itu semua pengganggu guys ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya akan masih terus membahas, mencari orang-orang untuk membahas bekerja sama dengan tentang fakta dan mitos ini. Bye-bye.